Pepsodent Expert Protection. Bang Iksan menyambung pembicaraan tadi di segmen sebelumnya mengenai pembangunan manusia dan kebudayaan. Ini agak abstrak. Menurut Anda sebenarnya target-target apa yang harus dilewati terlebih dahulu oleh seorang Puan Maharani? Kalau pembangunan kebudayaan dan manusia gitu ya, di kemanusiaan itu sebenarnya indikatornya pakai IPM juga selesai. Indeks pembangunan manusia. Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Sekarang ini kita cuma rata-rata lama sekolah 7 tahun. Usia harapan hidup juga 70-an sekian itu posisinya. Lalu pendapatan juga jomplang gak karu-karuan karena diikuti dengan yang namanya ini yang saya bilang menjadi beban berat, diikuti dengan ketimpangan Gini rasio yang terus meningkat posisinya. Jadi angka pertumbuhan ekonominya tinggi begitu ya? Itu buktikan tidak berkualitas. Jadi pada saat Anda bicara pertumbuhan tinggi atau katakan relatif tinggi gitu, relatif bagus, tapi diikuti dengan ketimpangan, maka Anda akan teringat buku Thomas Piketty dalam 21st Century atau bukunya Stiglitz atau bukunya Jeffrey Sachs gitu ya. Bagaimana sebenarnya Barat menyatakan dirinya gagal membangun perekonomian di negerinya sendiri. 3 buku itu menyatakan Barat gagal. Nah itu tugas Puan. Kalau Puan mengikuti jejak sistem ekonomi yang sedang dibangun itu, maka nggak ada maknanya dia berteriak-teriak tentang revolusi mental atau nasionalisme. Baik. Tapi sebelum Mbak Puan nanti bekerja begitu, ini kan Menko yang baru begitu ya, Menko Bidang Manusia dan Kebudayaan. Menurut Anda nanti bagaimana kerjanya di awal-awal nanti? Oh gampang, bisa dilihat bagaimana Dikdasmen dengan kebudayaan bertemu dengan riset dan pendidikan, ketemu dengan Mensos, ketemu dengan Menteri Agama, antara koordinasi gitu. Dalam pengertian gampang maksud saya. Secara organisasinya menurut Anda tidak ada masalah? Tidak ada masalah secara struktural. Tapi masalahnya menjadi target konkret yang harus dia capai. Target konkret yang harus dicapai dalam rangka mengkoordinasi kementerian-kementerian yang saya sebut tadi misalnya. Katakan sekarang kalau bicara di pendidikan dasar, menengah, dan kebudayaan gitu ya. Maka harus tegas bagaimana yang 7 tahun rata-rata lama sekolah tadi berubah menjadi sesuai dengan visi misinya Joko Widodo. Dia menjadi 9 tahun, jadi 12 tahun belajar, 9 bahkan menjadi 12 gitu. Itu target dari Anda yang mungkin harus dicapai. Kalau Bang Egy mungkin ada sedikit target yang harus dicapai oleh Mbak Puan, kalau menurut Anda bagaimana? Ya banyak ya, teman-teman saya secara agak bercanda mengatakan kalau kita ujian kebangsaan harus lewat passing grade katanya. Jadi maksudnya nilai-nilai kebangsaan itu sudah mulai terlihat lagi ya kan, nilai-nilai memikirkan bagaimana bangsa ini misalnya benar-benar kembali bisa menjadi bangsa yang besar, tidak mudah serta-merta ada apa-apa, ya bangsa asing lebih unggul di dalam segala hal. Apalagi tadi kita berbicara tentang teman-teman kita yang orang-orang baik, ada Sudirman Said, Ferry Muslidan Baldan, ada Andinov Caniago misalnya. Dalam hal tertentu mereka saling berkaitan. Andinov Caniago misalnya pada waktu presentasi dengan teman-teman LSM, ada Khalid Muhammad, Haris Azhar dan lain-lain, dia menceritakan bagaimana sumber daya alam kita ini tidak seimbang diambil oleh bangsa asing. Kemudian bagaimana pemerataan pendapatan seharusnya dilakukan dan lain-lain. Ini kan bisa menunjang dari satu sisi. Pada bagian lain, Ferry Muslidan Baldan misalnya nanti akan banyak terkait dengan pengelolaan tata ruang ya. Yang selama ini hati-hati loh, banyak sekali bupati, kepala daerah ya ditangkap tangan oleh KPK ketika sedang mengatur-ngatur ini kan. Sedang mengatur-ngatur ini. Pada bagian lain kita melihat bahwa persoalan-persoalan segera langsung akan nantinya menyerang kita adalah bagaimana memberantas mafia migas, kenaikan BBM dan lain sebagainya. Ya, sedikit harapan Anda, Bang Effendi Ghazali, terhadap menteri-menteri yang besok akan dilantik ini? Harapan saya sebetulnya 2 ya. Yang pertama itu tentu saja selalu kita ingin mengatakan selamat bekerja, kerja. Tapi kalau saya punya harapan lain lagi, dari tadi nih sampai sekarang saya masih belum selesai kepikiran karena Pak Jokowi mengatakan dia berusaha tepat, akurat, cermat, berhati-hati meminta KPK dan PPATK melakukan penelusuran, makanya bajunya putih semua, dan itu menurut saya simbol yang sangat penting. Maka pertanyaan saya 2, mudah-mudahan teman-teman wartawan mengejarnya atau KPK berkenan memberikan jawaban. Apakah betul semua nama sudah dimasukkan kepada KPK? Itu penting sekali. Kalau tidak, berarti kan setengah-setengah. Atau yang kedua, apakah boleh disimpan sebagian buat misalnya mengeluarkan orang, tapi ada yang juga mendapat peringatan atau tidak boleh menjadi menteri oleh KPK, lalu disimpan, dengan itu berarti pemutihan. Baik, Bang Egy. Kalau Anda, Bang Iksan, sedikit saja harapan Anda mengenai menteri-menteri yang besok akan dilantik ini? Kerja pertama, kerja aplikasi Trisakti. Kerja kedua, kerja pembuktian revolusi mental. Kerja ketiga, kerja mengembalikan harkat martabat bangsa yang rontok ke akar-karuan.
sehingga memang kita kembali pada karakter sebagai anak bangsa. Sesuai yang dijanjikan pada dalam visi Sederhana itu aja. Baik, terima kasih Bang Ihsanuddin dan juga Bang Effendi Ghazali sudah hadir di studio kami. Terima kasih sudah di istana ya, tidak di pinggir pantai sehingga. Ya, pemirsa selanjutnya akan hadir kabar malam bersama rekan saya Farah Diblas. Saya Pramita Andini undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.